af'alul ibad al-ikhtiyariyah, pendapat para ulama dalam persoalan masalah af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, yakni manusia yang ikhtiyariyah. Dan ini bahasan yang paling menukik atau rumit, diletakkan oleh beliau di bahasan yang nomor 4. Yang kelima yaitu tentang masalah idahul haq fil hidayah wal idlal wa bayanu madhabil mukhalifin fi dhalik wal radd alaihim. Penjelasan tentang kebenaran dalam masalah hidayah dan kesesatan. Ini juga masalah yang jelimet kalau diukur dengan akal kita, dan penjelasan tentang madhab orang-orang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalamnya, menyelisih yang benar dalam hal tersebut, dan bantahan terhadap mereka. Yang keenam adalah masalah taqsimul iradah inda ahli sunnati wa bayanul farqi bainal iradatain wa mawqiful mukhalifin min dzalik. Pembagian tentang iradah di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan penjelasan tentang perbedaan antara dua iradah, dan bagaimana sikap orang-orang menyelisihi yang hak dalam masalah tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah at-tanbih ala ba'dil masail ad-daqiqah fil qadar, yani warning atau peringatan atas beberapa masail yang daqiqah, yakni yang detil, yang rinci, yang jelimet dalam masalah qadar. Ini 7 tema besar yang ada dalam kitab Al-Mukhtasar fi aqidati ahli sunnati wal jamaati fil qadar. Berharap dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan kajian kitab ini insyaallah taala. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan Kuotanya udah saya masukin juga Ustaz. Ini Tayyib. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, ta'riful qada'i wal qadar wa wujubul imani bil qadari wa adillati dzalika minal kitabi was sunnah. Pembahasan pertama adalah definisi dari al-qada dan al-qadar. Wa wujubul iman, dan pembahasan tentang wajib
wajibnya beriman dengan qadar dan dalil tentang hal itu dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, ta'riful qada'i wal qadar, definisi dari qada' dan qadar. Sebagaimana biasa, ini adalah tradisi para ulama kita rahimahumullah ta'ala ajma'in. Mereka selalu memperhatikan masalah definisi suatu masalah dengan dua tinjauan. Pertama, definisi secara bahasa, kedua, definisi secara istilah atau secara syar'i. Bukan hanya dalam masalah qada dan qadar saja, hampir semua masail yang penting dalam agama, ulama membahas tentang masalah bagaimana secara bahasanya dan bagaimana secara syara'nya. Ini disebut dengan haqiqah lughawiyahnya seperti apa, haqiqah syar'iyahnya seperti apa. Tujuannya apa? Supaya lebih mendalam kita memahami masalah tersebut, supaya tasawur, gambaran dari masalah tersebut semakin jelas, sehingga bisa kita berpijak dari penjelasan tentang definisi tersebut menuju kepada pemahaman yang lebih luas, pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar terhadap suatu perkara. Taib, al-qada fil lughah. Jadi di sini ada dua, ada qada, ada qadar. Ada dua kata di sini, qada, qadar. Dua kata ini masing-masing memiliki definisi secara bahasa. Qada dalam bahasa Arab maknanya adalah al-qat'u wal faslu. Al-qat'u wal faslu. Ini memutus atau al-fasl, yakni membuat jeda antara sesuatu. Itu arti fasl atau memutus dan memisah. Al-qat'u wal fasl, memutus atau memisah sesuatu dari kelompoknya. Itu arti qada. Yuqal, yani orang Arab biasanya berkata, qada yaqdi qada'an fahuwa qadin idza hakama wa fassala, atau idza hakama wa fassala. Yani qada yaqdi qada'an, dia telah melakukan tindakan memutuskan sesuatu, maka dia disebut dengan qadi. Disebut dengan qadi. Dari itu qadi itu dalam bahasa Indonesia biasanya hakim. Hakim. Dalam dunia olahraga misalnya wasit, yakni pemutus suatu perkara. Orang yang melakukannya disebut dengan qadi atau hakim. Nah, sesuatu yang diputuskan itu, maksudnya perbuatan dia memutuskan, itulah yang disebut dengan al-qada. Itu secara bahasa. Ibnu Faris mengatakan al-qaf wad-dadu wal-harfu al-mu'tal, huruf qaf dan dad dan huruf yang mu'tal di akhirnya itu hamzah, itu huruf illah dalam ilmu saraf, aslun sahih, yakni asal suku kata, suku kalimat yang sahih. Yadullu ala ihkami amrin, menunjukkan atas ihkamu amrin, telah diputuskannya suatu perkara, wa itqanihi, dan telah ditentukannya dengan baik suatu perkara, wa infadhi jihatihi, dan telah dilaksanakannya suatu perkara. Itu makna al-qada. Qala az-Zuhri, berkata imam bahasa bernama az-Zuhri, al-qada fil lughah ala wujuh. Qada itu dalam bahasa Arab datang dengan berbagai macam makna. Namun marja'uha ila inqita'is syai' wa tamamihi. Tapi kembali semua maknanya itu kepada makna inqita'us syai' wa tamamihi, terputusnya sesuatu dan sempurnanya sesuatu. Itu makna qada. Ini sesuatu yang telah terjadi. Itu arti qada, sesuatu yang telah diputuskan, sesuatu yang sudah dalam kehidupan kita sudah kedung berlalu, itu qada, sudah artinya sudah kedung diputuskan dalam suatu rapat, itu qada artinya sudah kedung dilaksanakan, sudah terlanjur dilaksanakan, itu qada namanya. Itu secara bahasa Indonesia lebih mudahnya makna dari qada.
Qada ini datang dalam Al-Quran, kalimatnya diantaranya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan Rabbmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qada, yakni amara bidzalik, telah memerintahkan. Di sini artinya telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, yakni agar kalian jangan menyembah kecuali kepadanya. Yakni memerintahkan berarti suatu perintah itu didahului oleh suatu keputusan, sesuatu yang telah matang, sesuatu yang telah ditentukan, yaitu Allah perintahkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Adapun makna qadar dalam bahasa, yakni al-qadaru maknanya al-qada'ul muwaffaq. Itu arti takdir. Qadar artinya al-qada' al-muwaffaq. Ini suatu keputusan yang telah disepakati. Itu arti takdir secara bahasa. Suatu keputusan, suatu hal yang telah diputuskan, yang telah ditentukan, yang telah disepakati, yang telah diizinkan terjadi. Itu arti qadar secara bahasa. Jadi itu dikatakan, orang Arab berkata qadarullahi hadza taqdira. Allah Subhanahu wa taala qaddarallahu hadza taqdira. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hal ini sebagai suatu takdir. Ai wa idza wafaqa syai'u syai'a. Ini takdir tersebut telah bersesuaian dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara bahasa, dan ini tidak kita perpanjang masalah ini, agak rumit untuk menjelaskannya karena dia membahas tentang daqiq dalam bahasa Arab. Adapun secara syariat, ini yang paling penting. Definisi qadar dan qada secara syariat. Al-qadar fi syar'i huwa ma qaddarahu Allah, ay ma qaddarahu Allah fil azali an yakuna binaan ala ilmihi as-sabiqi bil asya'i qabla kauniha wa kitabatihi laha qabla khalqiha. Yani apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan di zaman azali untuk terjadi. Itu arti takdir, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, Allah telah tentukan di zaman azali berdasarkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu sebelum terjadi, dan berdasarkan dengan catatannya terhadap takdir tersebut sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ini definisi daripada takdir di sisi para ulama yang dipilih oleh Syekh penulis kitab. Bahwasanya takdir itu ma qaddarahu Allah fil azal, atau ma qaddarahu Allah fil azali an yakuna, segala sesuatu yang Allah telah takdirkan di zaman azali untuk terjadi. Binaan ala ilmihi as-sabiq, berdasarkan atas ilmu Allah yang telah lebih dulu ada tentang sesuatu tersebut sebelum dia terjadi. Wa kitabatihi laha qabla khalqiha, dan berdasarkan dengan Allah telah menulisnya di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Ini ada isyarat tentang maratibul qadar nanti yang akan dibahas di pembahasan berikutnya. Jadi takdir itu intinya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan di zaman azali akan terjadi. Namun sesuatu itu telah didahului oleh ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, dan sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala telah menulisnya
di Lauh Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Itu definisi takdir. Contoh misalnya COVID-19 yang sedang melanda kita di hari ini, semoga Allah segera mengangkat wabah ini. COVID ini terjadi berdasarkan dengan takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya untuk terjadi. Allah yang tentukan. Sebelum terjadi, Allah telah mengetahui dia akan terjadi. Dan sebelum terjadi COVID ini, Allah telah tulis di Lauh Mahfuz akan terjadi. Itu takdir. Dari itu, dari definisi itu saja kita bisa mengambil faedah bahwasanya betapa kita sebagai seorang hamba dalam keadaan sempit seperti ini tidak ada tempat kita kembali selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun qada secara syariat, ma qada bihi Allah fi khalqihi min ijad atau i'dam atau taghyir. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan terjadi terhadap hambanya, terhadap ciptaannya. Putusan itu meliputi apa? Min ijadin, apakah dia akan ada ataukah tidak? Au i'damin, min ijadin au i'damin, apakah dia akan ada ataukah tidak? Au taghyirin, apakah dia akan berubah atau tidak? Ini arti qada. Ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan terjadi pada makhluknya, pada hambanya. Apa yang diputuskan itu? Yakni dari segi apakah dia akan ada sesuatu itu ataukah akan tidak ada sesuatu itu, atau akan berubah sesuatu itu. Itulah namanya qada. Ini definisi yang disebutkan oleh penulis kitab. Namun pada dasarnya definisi ini sama, mirip, tidak ada bedanya. Bahkan qada dan qadar ini kalau disebut salah satunya maka maknanya satu, tidak berbeda. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau kita akan sebut dengan perkata ini qada, ini qadar, akan terjadi kerumitan. Akan terjadi kerumitan. Dari itu beliau hafizahullah taala mengatakan wal qada'u wal qadaru bainahuma talazum wa yadkhulu ahaduhuma fi ma'na al-akhar fi ba'd mawatin wa wuruduhuma fi an-nusus wa kalamul ulama. Qada dan qadar itu keduanya ada hubungannya talazum, ikatan yang sangat kuat satu dengan yang lainnya. Masuk salah satunya ke yang lainnya. Kalau orang mengatakan qada, masuk di situ qadar. Kalau orang mengatakan qadar, masuk ke dalamnya qada. Talazum bainahuma. Itulah mengatakan di situ dinukil oleh beliau, oleh Syekh Fadilatul Syekh, menukil dari perkataan Ibnu Al-Athir. Yaqulu Ibnu Al-Athir wal qada'u wal qadaru mutalazimani la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Qada dan qadar itu dua perkara yang saling terkait, yang saling melazimkan satu dengan yang lainnya. La yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Kenapa? Lianna ahadahuma bimanzilatil asas wa huwal qadar. Karena salah satunya itu posisinya laksana suatu pondasi dan dia adalah qadar. Wal akhar bimanzilatil bina. Sementara yang satu adalah bangunannya dan dia adalah qada. Jadi begini ibarat Ibnu Al-Athir. Imam Ibnu Al-Athir mengatakan demikian. Tidak bisa terpisah qada dan qadar karena dia seumpama bangunan. Bangunan itu ada dasar, ada bangunannya. Rumah tuh ada dasarnya, nggak kelihatan di bawah. Yang nongol cuma temboknya sampai ke atapnya. Dasarnya itu adalah qadar, kata beliau. Bangunannya adalah qada. Tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin berdiri itu rumah tanpa dasar. Seperti itu. Faman rama al-fasla bainahuma faqad rama hadma al-bina wa naqdih. Barang siapa yang
uh, mengklaim, ingin memisahkan antara keduanya, qada dan qadar, maka dia sebenarnya melempar bangunan tersebut dan ingin merobohkannya. Wa yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullahu taala, al-qada wal qadar mutabayinani in ijtama'a. Qada dan qadar itu berbeda kalau dia bersatu. Wa mutaradifani in iftaraqa. Namun dia menjadi sinonim, sama kalau dia terpisah. Kalau disebut qada dan qadar secara berbarengan, maka definisinya menjadi berbeda. Seperti yang tadi kita katakan, al-qada wal qadar, atau al-qadar wal qada. Berbarengan kita menyebut kalimat tersebut. Maka kalau kita ditanya apa makna keduanya, maka definisinya muncul berbeda-beda, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau disebut salah satunya saja, orang mengatakan iftaraqa, mengatakan qada saja, maka masuk ke dalamnya makna qadar. Atau orang mengatakan qadar saja, maka masuk ke dalamnya makna qada. Ala haddi qawli ulama huma kalimatani in ijtama'ata iftaraqata wa in iftaraqata ijtama'ata. Ini berdasarkan dengan definisi perkataan para ulama, membuat kaidah bahwasanya di situ ada dua kalimat. Kalau dia bertemu dua kalimat tersebut bersatu, maka berbeda maknanya masing-masing. Kalau dia terpisah, maka satu maknanya. Contohnya seperti Islam dan iman. Kata Islam dan iman. Kalau orang mengatakan Islam, ini definisinya, rukunnya ini. Kalau orang mengatakan iman, ini dia definisinya. Kalau disebut berbarengan. Tapi kalau orang mengatakan al-Islam, Islam saja, masuk ke dalamnya iman. Masuk ke dalamnya ihsan. Orang mengatakan iman saja, tanpa menyebut Islam, masuk ke dalamnya makna Islam. Seperti itu. Fa idza qila hadza qadarullah, jika ada orang berkata ini takdir Allah, bahwa syamilun lil qada, maka ucapan itu meliputi makna qada juga. Seperti itu. Amma idza dzukira jami'an falikulli wahidin minhum ma ma'nan, namun apabila dua-duanya disebut secara bersamaan seperti yang tadi kita sebut di awal kitab, maka masing-masing kalimat memiliki makna masing-masing tersendiri. At-taqdir huwa ma qadarahu Allah fil azali an yakuna fi khalqih. Takdir adalah apa yang Allah telah takdirkan di zaman azali untuk terjadi pada makhluknya. Itu takdir. Qada adalah ma qadallahu bihi fi khalqih, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan terjadi pada makhluknya. Apa keputusan itu? Min ijadin, dilihat dari sisi apakah Allah akan membuatnya ada, apakah Allah akan membuatnya tidak ada, apakah Allah membuatnya berubah ataukah tidak. Itu mana qada. Disinilah perbedaannya takdir dengan qada kalau kedua-duanya disebut. Ya, definisi ini kita ulangi lagi membacanya karena itu nukilan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ternyata itulah yang beliau ambil oleh Fadilatul Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Beliau mengambil definisi dari yang ada dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhul Wasithiyah. Setelah kita ketahui bersama makna dari takdir itu dan makna dari qada tersebut tadi, manakah sekarang lebih dahulu? Qadakah ataukah qadarkah? Ayyuhuma asbaq? Mana lebih dulu, qada ataukah qadar?
طيب. قال رحمه الله قال المؤلف حفظه الله تعالى وقد اختلف في القضاء والقدر أيهما أسبق. Sungguh ulama berbeda pendapat dalam masalah qada dan qadar ini, manakah yang lebih dulu. Walladhi alaihi al-muhaqqiquna min ahli al-ilm, dan yang menjadi pendapat muhaqqiquna min ahli al-ilm. Muhaqqiqun artinya itu ulama yang telah sampai kepada level memilih mana yang paling benar dan paling tepat dalam suatu masalah. Itu arti muhaqqiq, dengan usaha dan ijtihad sampai mereka akhirnya menemukan itulah yang benar dalam persoalan tersebut. Istilahnya muhaqqiq min ahli al-ilm annal qadar sabiqun lil qada. Qadar itu dia lebih dulu daripada qada. Jadi ingat-ingat ini. Kalau ada pertanyaan lebih dulu mana, qada atau qadar? Qadar lebih dulu daripada qada. Tapi yang kita ketahui biasanya kita itu orang Indonesia bicara apa? Qada dan qadar. Padahal yang lebih dulu adalah qadar menurut ulama. Qadar dan qada. Tapi mungkin masyarakat menyebut hal itu qada dan qadar bukan sebagai bentuk penetapan suatu pendapat bahwasanya yang lebih dulu adalah qada baru qadar. Tidak, itu hanya sebagai bahasa keseharian yang diketahui oleh masyarakat. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi di sini kita berikan faedah bahwasanya menurut ulama ahli tahqiq qadar itu lebih dulu daripada qada. Wa bihi qala Abu Hatim Ar-Razi, itulah pendapat Abu Hatim Ar-Razi, wa nasarahu ba'dul ulama'il mu'asirin, dan itulah yang dipilih oleh sebagian ulama mu'asirin. Wa qala Syekh Muhammad Aman rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad Aman rahimahullahu taala, wal qada'u wal qadaru bimanzilati ats-tsawb alladhi yuqaddiruhu al-khayyat. Qada dan qadar itu seumpama pakaian, seumpama bahan pakaian, kain, bahan pakaian. Alladhi yuqaddiruhul khayyat, yang diukur oleh tukang jahit. Seperti apa tukang jahit itu? Fahuwa qabla an yufassilahu yuqaddirahu. Tukang jahit itu sebelum dia memotong tuh kain, dia ukur dulu. Wa yazid, wa yuwassi', wa yudayyiq. Kadang ada bagian yang dia tambah dari dalam ukurannya itu, ada yang dia luaskan, ada yang dia sempitkan. Supaya menjadi suatu pakaian yang layak untuk dipakai. Ada proses yang terlebih dahulu dilakukan oleh tukang jahit itu, yaitu mengukur tadi itu. Ini yang panjang, ini yang pendek, seperti ini ukurannya berbeda-beda. Kalau sudah seperti itu clear terjadi, wa idza fassalahu faqad qadahu. Kalau sudah dia potong, fassalahu, tek 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 tek. Dari itu kita katakan tadi di awal, fasl itu memotong sesuatu, misah sesuatu. Dia potong. Kalau sudah dia potong, faqad qadahu, terhitung dia telah memutuskan suatu perkara. Wala yumkinuhu an yazid aw yanqus. Tidak mungkin dia akan menambah atau mengurangi. Lagi wa dzalika matsalul qada'i wal qadar, itulah perumpamaan qada dan qadar. Jadi kita pahami bahwasanya dari ulama ini memberikan kita pendekatan dengan tukang jahit. Tukang jahit, apa yang dilakukan sebelum menjahit? Dia ukur dulu, ini yang jadi, ini yang ukurannya panjang, ini yang sempit. Tapi itu belum diputuskan, maksudnya belum dipotong, masih bisa berubah. Kalau sudah dipotong, sudah selesai, tidak ada lagi. Seperti itulah. Takdir itu adalah perbuatan tadi tukang jahit itu yang mengukur, ini yang sempit, ini yang luas, ini yang ditambah, ini yang dikurangi. Qada itu adalah kalau sudah digunting. Kalau sudah digunting, berarti sudah selesai. Itu gambaran pendekatan memahami takdir dan
qada. Jadi takdir duluan, baru qada. Ini bahasan tentang qada dan qadar secara bahasa dan syar'i. Taib. Sudah berapa menit? Taib, sampai sini dulu kajian kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.